Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan, utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa syariat Islam ini tentunya untuk menyelamatkan kita semua dari kesesatan dan tentunya agar kemudian kita bisa meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak dengan dimasukkannya kita ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Bahjatun Nazirin yang merupakan kitab syarah atau penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang merupakan kitab hadis yang merupakan karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan menyempurnakan pembahasan hadis yang ke-147. Tersisa beberapa pelajaran yang belum kita selesaikan, di mana hadis ke-147 diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sementara dia ingin sholat, maka hendaknya tidur terlebih dahulu sampai rasa kantuk itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Karena jika salah seorang di antara kalian sholat dalam keadaan mengantuk yang berat, dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Ya, bisa saja dia berharap beristighfar kepada Allah, meminta ampun, tapi justru mencela dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan 4 faidah atau pelajaran, dan kita melanjutkan pada poin yang kelima. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah wujubul khusyu'i fis salati wa hudurul qalbi aw huduril qalbi fil ibadati wal ibti'adi amma yudhibu dzalika. Dari hadis ini, jemaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran wajibnya untuk kita khusyuk di dalam salat kita dan menghadirkan hati kita di dalam beribadah dan menjauhi segala yang bisa menghilangkan kekhusyuan dan hadirnya hati. Jadi dari hadis ini, ya, tentunya sampai-sampai Rasulullah melarang kita untuk salat dalam keadaan mengantuk yang berat. Karena apa? Ini tentunya bisa atau tidak mencapai kekhusyuan di dalam salat kita. Kita tidak khusyuk, ya, karena
mengantuk ya. Artinya diperintahkan untuk tidur terlebih dahulu agar kemudian rasa kantuk itu hilang, baru kemudian kita salat. Ya, dan ini konteks hadis ini adalah salat sunnah ya, bukan salat wajib. Jadi salat sunnah yang tentunya disunnahkan untuk kita kerjakan. Namun jika terhalangi oleh rasa kantuk dan itu bisa menghilangkan kekhusyuan kita dan hadirnya hati kita di dalam ibadah tersebut, maka ini tentunya dihilangkan terlebih dahulu agar kemudian kita bisa mencapai kekhusyuan. Bahkan ya sekalian, ini salah satu hal yang diwajibkan untuk kita khusyuk ya. Kayaknya ciri orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Salah satu cirinya adalah orang-orang yang ketika salat mereka dalam keadaan khusyuk ya. Artinya hatinya hadir, tidak lalai, tidak kemudian jasadnya salat ya, tetapi pikirannya kemana-mana ya, atau banyak yang diingat yang lain ya, di luar dari bacaan dan gerakan salat yang yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, istihbabud du'ai fis salati min ghairi taqyidin bi syai'in muayyan. Sangat dianjurkan untuk kita berdoa di dalam salat tanpa ya taqyid ya, artinya tidak terikat ya. Doa apa saja itu bisa kita bisa kita panjatkan di dalam salat kita ya. Bahkan ada beberapa fatwa ya dari para masyayikh yang menyebutkan di luar dari doa-doa yang ma'tsur ya, yang kita diperintahkan untuk kita baca dalam salat kita ya. Jadi ini sangat dianjurkan ya, terutama di posisi ruku' dan sujud ya. Sekalian, Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun ya. Kondisi gerakan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah berdoa di waktu itu, di keadaan sujud ya. Ini kondisi di mana kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tentunya ini di salat sunnah ya. Kalau salat wajib tentunya kita tidak bisa berlama-lama ya, karena ada hal yang lebih dari itu untuk kita perhatikan. Nah, ala kulli hal dalam ibadah salat itu kita disunnahkan untuk berdoa, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, pelajaran yang kita bisa petik, raf'ul ismi amman qala amran la yaqsuduhu wa lam ya'qud alaihi qalbuhu ka hadzal na'is au man azhalat huddahsyah. Diangkat dosa itu, atau dosa itu tidak kekurangan, kesalahan itu tidak dianggap berdosa ya, jika seseorang mengatakan sesuatu ya yang dia tidak maksudkan ya, dan hatinya juga tidak terkait dengan perkataan itu, disebabkan karena ya contoh tadi mengantuk ya, atau azhalat huddahsyah, atau ada sesuatu yang membuat dia kehilangan akalnya ya.
Maka dalam keadaan seperti itu diangkat ya haraj ya, dosa itu tidak dianggap atau perkataan itu tidak dianggap berdosa ya. Jadi orang yang, makanya Nabi mengatakan diangkat pena itu ya dari 3 orang ya, 3 jenis manusia ya. Artinya dia tidak dibebani, dia apapun yang dia lakukan dia tidak berdosa ya. Jadi ada 3 jenis orang ya, yang tidak ditulis dosa baginya. Orang yang gila ya. Jadi orang gila itu bebas ya, mau apa saja dia tidak ya terbebani ya. Dia mau berbuat apa saja dia tidak dosa karena akalnya hilang ya. Ya kemudian yang kedua adalah anak kecil sampai dewasa ya. Jadi anak kecil itu tidak ditulis ya dosa baginya ya. Dan yang ketiga adalah an-naim hatta yastayqir, orang yang tertidur sampai dia bangun ya. Ini rufi al-qalam ya, diangkat catatan dosa itu bagi ya 3 jenis orang tersebut. Jadi kadang ya jemaah sekalian dalam keadaan tertentu ya dia mengucapkan sesuatu ya, biasa ya kita jemaah sekalian, sebenarnya kalau kita baca Quran ya kadang ya kalau mengantuk sekali itu biasa bacaan kita lari ya. Ya, atau kadang ya ya salah sambung ya, memang ya. Maka ini diangkat dosanya sampai dia memang betul-betul pulih dari mengantuknya. Ala kulli hal, ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-147. Kita lanjut pada hadis yang ke-148. Wa an Abi Abdillah Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawati fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Abdillah Jabir ibnu Samurah, dia berkata, saya beberapa kali ya, atau sering salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya dapati salat beliau, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dirikan qasdan, sederhana, wa khutbatuhu qasdan, begitu juga khutbah beliau qasdan, sederhana. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, qauluhu qasdan ay bainat tuli wal qisari. Qasdan maksudnya adalah antara panjang dan pendek ya, tidak panjang dan juga tidak pendek sekali ya, tidak panjang sekali dan tidak pendek sekali, pertengahan ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan hadis kita malam ini biasa diistilahkan dengan hadis apa? Iya. Kalau Nabi SAW yang mengucapkan hadis itu disebut hadis marfu', ya, sampai ke Nabi SAW, Nabi yang ucapkan. Ya. Dan kalau sahabat yang melihat Rasulullah dan sahabat yang menceritakan ya dengan lafaznya sendiri, itu disebut hadis mauquf. Ya. Artinya terhenti di sahabat saja, ya, tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini masuk kategori hadis, ya. Karena secara keseluruhan hadis itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu min qaulin aw fi'lin aw taqrir, ya. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan ya atau
perbuatan atau legitimasi, persetujuan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat menceritakan, ya, jadi bukan Nabi yang mengucapkan hadis ini, tapi ya diceritakan bahwasanya seperti itulah keadaan salat dan khutbah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya biasanya lakukan. Jadi ini namanya mauquf, ya. Jadi sampai sahabat, ya. Kalau tidak sampai sahabat, ya, tabi'in yang mengucapkan itu disebut dengan maqtu', terpotong, ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita belajar ilmu hadis ikhwas sekalian, tidak boleh sebenarnya kita langsung mengatakan Rasulullah bersabda, ya. Karena apa? Kapan kita ketemu dengan Nabi? Ya. Itulah disebut jalur riwayat, ya. Jadi seharusnya kita ya kalau mau lengkap ya dari mana kita dengar hadis ini? Ya. Jadi hadis itu beriwayat, ya. Sama saja kalau kita mengatakan Imam Bukhari mengatakan, ya. Kapan kita ketemu dengan Imam Bukhari? Ya. Itulah kelebihan ilmu hadis itu disampaikan secara riwayat, ya. Kalau kita tidak bisa menyebutkan riwayatnya sampai ke Rasulullah SAW, maka kita terancam, gitu ya, terancam hukum mudallis, ya. Kadang kita menghilangkan rawi satu atau dua, ya. Jadi bayangkan ya bagaimana para sahabat itu, ya, para ulama-ulama hadis yang menyusun sedemikian rupa, ya, ilmu hadis ini agar kemudian kita benar-benar yakin bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan itu betul-betul bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan idza ra'aitu ahadan, ya, min ashabil hadis faka'anna ma ra'aitu ahadan min ashabah. Ya, kalau saya melihat ada ahli hadis satu orang saja, itu seakan-akan saya melihat sahabat Rasulullah. Ya, mereka betul-betul menjaga itu, ya, riwayat itu agar kemudian kita terbebas dari ancaman itu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ya bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka, ya. Nauzubillah. Ini pentingnya mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah riwayat dan dirayah, ya. Jadi ada ilmu riwayat, ya. Kalau Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, kemudian turun ke bawah Atha bin Abi Rabah, kemudian ke bawah lagi, itu jalur riwayatnya itu kuat. Tapi kalau dari sisi yang lain itu pasti ada kelemahan. Nah, ya, inilah kejelian, ya, para ulama-ulama hadis kita. Nah, ala kulli hal ini sedikit gambaran tentang hadis, ya. Jadi hadis kita malam ini disebut dengan hadis mauquf, ya. Jadi sahabat yang menyebutkan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga, ya, faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah takhfifun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata wal khutbata rahmatan bil musallin fa inna fihimul marid wa sahibal hajah. Dari hadis ini pelajaran yang bisa kita petik yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan salat yang beliau tunaikan karena beliau sebagai imam dan sekaligus khatib, ya, yang berkhutbah. Jadi beda antara khatib dengan khatib, ya. Di bahasa Arab itu jemaah sekalian beda satu huruf saja itu beda sekali maknanya, ya. Jadi kalau kita mengatakan khutbah Jumat itu bahasa Arabnya adalah khatib. Jadi toknya yang panjang, khatib, bukan khoknya. Kalau khatib, ini biasa ada salah ucap ini.
Siapa yang khatib tadi? Ini bahaya. Yang benar siapa yang khatib di sini? Iya. Artinya siapa yang berkhutbah? Karena khatib, ya, itu beda sekali maknanya. Khatib itu artinya yang melamar, ya. Yang pergi melamar itu khatib, ya. Yang melamar perempuan, ya, untuk dinikahi. Ya. Jadi Nabi sebagai imam, sebagai khatib, itu beliau meringankan salatnya dan khutbahnya. Apa tujuannya? Rahmatan bil musallin, sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang salat di belakang beliau. Ya. Jadi qasdan, salatnya sederhana, khutbahnya juga sederhana. Ya. Karena di belakang, ya, atau yang mendengarkan itu ada yang mungkin sakit, ya, yang mau ikut tapi sakit, makanya dia tidak bisa panjang-panjang, atau yang memiliki kebutuhan, ya, ada hajat-hajatnya yang lain, sehingga ya tentunya ya tidak boleh dipanjangkan, ya. Bahkan ya kisah yang sering kita dengar, Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu anhu dilaporkan, ya, oleh kaumnya, ya, kepada Rasulullah SAW karena Mu'adz bin Jabal memimpin salat dan panjang sekali, ya. Sampai-sampai ada yang mufarakah, ya. Ada di antara jamaah yang ikut di belakang Mu'adz bin Jabal yang mufarakah. Mufarakah artinya memisahkan diri dari jamaah, ya. Dan itu boleh sebenarnya kalau dalam kondisi tertentu, ya. Keluar dari jamaah salat, ya, kalau terlalu panjang atau terlalu cepat, ya. Ini tidak lengkap kita punya bacaan, ya. Yang standar paling minimal saja tidak bisa dipenuhi, ya. Pokoknya kalau kita rukunya cepat sekali, ya, biar subhana rabbiyal azim satu kali itu tidak sempurna kita baca sudah naik, ya. Nah, ini biasanya kalau salat tarawih, ya, lancar sekali. Ada bahkan video yang mungkin editan, ya, betul-betul, ya, satu napas itu al-fatihahnya. Alhamdulillah, ya. Begitu juga gerakan-gerakan yang lainnya. Dan ini tentunya boleh, ya, mufarakah. Dan ini waktu itu belum ada ilmu fikih sebenarnya, tapi sudah ada yang menemukan itu keluar dari jamaah, ya. Dan Nabi pun, ya, ketika mendengarkan laporan itu beliau mengatakan, ya, afattanun anta ya Mu'adz, engkau menjadi sumber fitnah, ya, tukang bikin keributan Anda wahai Mu'adz, ya. Artinya Nabi menegur, ya, karena ingat di belakang yang ikut sholat atau dalam keadaan khutbah, ya, yang mendengarkan khutbah itu, ya, terutama khutbah Jumat biasanya, ya, itu ada yang mungkin sakit atau ada yang memiliki hajat, ya, kebutuhan yang dia akan tunaikan setelah melaksanakan sholat atau setelah mendengarkan khutbah itu. Inilah rahmat, ya, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umat ini, ya, beliau meringankan salatnya dan begitu juga khutbah beliau ringankan, ya, tidak bertele-tele, tidak membosankan, ya, kalau beliau berkhutbah tidak panjang sekali, ya, tetapi, ya, betul-betul, ya, tersentuh, ya, menyentuh jiwa-jiwa para pendengarnya. Dan ini khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Irbad Ibnu Sariyah, ya, ketika, ya, menyebutkan tentang Rasulullah berkhutbah, ya, wajilat minhul qulub, ya, hati bergetar mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzarafat minhal uyun, mata-mata para sahabat itu nangis mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai, ya, Al-Irbad Ibnu Sariyah mengatakan ka'annaha mau'izatu muwadda', seakan-akan
atau kami menganggap ini seakan-akan khutbah yang terakhir ini, ya, khutbah perpisahan, ya, yang beliau sampaikan. Saking menyentuhnya nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tentunya, ya, ini pelajaran bagi para duat, karena di sini banyak dai yang sering khutbah, ya, maka kharaja minal fammi, ya, apa yang keluar hanya dari mulut, ya, artinya tidak dari hati, itu sampainya di telinga saja, ya. Jadi kalau mau didengar nasihat kita, ya, itu mulai dari hati kita, memang betul-betul menyampaikan dan diamalkan, ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah, ya, ditanya, nasihati, ya, dimintai nasihat oleh seseorang, ya, maka beliau mengatakan, kalau engkau sudah berbicara di atas mimbar, ya, amalkan itu apa yang engkau bicarakan tadi, ya. Karena yang terpenting itu adalah pengamalan, ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka, ya, kepada orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan sementara dia justru tidak mengamalkan kebaikan yang beliau sampaikan, ya. Allah mengatakan tentang Bani Israel, kalian memerintahkan kepada kebaikan dan kalian lupa diri kalian sendiri, ya. Dan ya, ada seseorang, ya, ada seorang anak, ya, bertanya kepada ayahnya, di mana beliau melihat keadaan, dan kalau bapaknya yang memberikan nasihat, ya, berceramah, memberikan nasihat, wejangan-wejangan, orang menangis mendengarkan nasihatnya, ya, artinya tersentuh. Sementara kalau orang lain yang memberikan nasihat itu tidak menangis, ya. Maka apa jawaban bapaknya? Kenapa bisa seperti itu? Maka bapaknya mengatakan, laisatin naihatu tsaqla mislan naihatil mustajarah, ya. Jadi tidak sama itu orang yang menangis karena berkabung dengan orang yang menangis karena disewa, ya. Jadi jemaah sekalian, di tradisi Arab jahiliyah dahulu, ya, kalau ada orang yang meninggal, itu ada memang orang yang disewa untuk menangis, ya. Disewa untuk meraung-raung itu, ya. Itu beda menangisnya orang yang betul-betul yang terkena musibah dengan orang yang menangisnya karena disewa, ya. Itu tentu orang yang menangis karena musibah karena memang dari hatinya memang menangis. Tapi kalau yang disewa, ya, karena uang, ya, drama, ya, ada acting di situ. Nah, seperti itu juga dalam nasihat, ya. Beda, ya, orang yang ikhlas di dalam menyampaikan, ya, tidak berharap apa-apa, betul-betul hanya karena ingin kebenaran ini sampai, ya. Sehingga jemaah sekalian, itu salah satu faktornya itu adalah pendengarnya, ya. Itu akan merasa tenang dengan wejangan-wejangan, ya. Tapi kalau sekedar dari mulut saja, ya, maka sampainya mungkin sampai di telinga saja, ya, tidak membekas, tidak memberikan banyak manfaat, ya, pada orang-orang yang mendengarkannya. Ini pembelajaran bagi kita semua, ya, agar kemudian kita betul-betul, ya, memaknai, ya, nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim walakinnahu lam yakun yubalighu fil ijaz. Ya, jadi salah satu tanda tua itu, ya, mata. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim sedikit kata-kata tapi makna yang luas, ya. Jadi Nabi SAW sedikit kata-katanya tapi maknanya itu luas sekali, ya, dalam sekali.
Meskipun demikian, ya, Rasulullah tidak kemudian berlebih-lebihan di dalam ya menyampaikan. Ya, artinya kalau beliau menyampaikan tidak bertele-tele. Ya, beliau sampaikan secara ya mungkin istilah kita lugas, ya, termaknai dengan baik, ya, tidak kemudian membosankan. Ya. Dalam riwayat disebutkan karena Nabi SAW la yatakhawwal fil mau'izah. Beliau tidak bertele-tele, ya bahasa kita ya bertele-tele, ya, atau simpang siur ke sana kemari, sebentar bahasa apa, sebentar bahasa apa. Ini tidak seperti itu. Rasulullah itu teratur, ya, ketika beliau menyampaikan sesuatu dan sesuai dengan keadaannya, ya. Jadi likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada gaya bahasa tersendiri yang cocok, ada pembahasan yang cocok untuk disampaikan, ya. Jadi jangan membahas keutamaan sedekah di depan orang-orang miskin karena tidak ada gunanya, ya. Jadi kalau mau ya keutamaan sedekah di depan orang-orang kaya, ya. Momennya pas, ya. Sahabat-sahabat yang miskin, ya, itu disampaikan kepada Rasulullah, ya mereka perbanyak berzikir, ya. Jadi yaitu ya ada sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, ya. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong semua pahala, ya. Sudah diambil semua pahala. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi ada yang kami tidak bisa lakukan. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya saya ajari kalian zikir yang bisa menyamai, ya, sedekah mereka. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat yang miskin ini bergembira dengan riwayat ini. Tapi ternyata berselang beberapa hari orang-orang kaya juga tahu riwayat ini, ya. Mereka amalkan juga 33 kali subhanallah, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, ya. Mereka datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka juga sudah tahu, ya. Diamalkan juga, ya. Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi para sahabat itu jemaah sekalian, ya beda dengan pola pikir kita. Kadang kalau saya sudah kaya, saya sudah bersedekah, tidak usah lagi saya berzikir, tidak usah lagi aktif di kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya. Para sahabat dahulu, kayanya mereka itu tidak menghalangi mereka untuk ikut, ya, berpartisipasi di dalam melakukan kebaikan. Ya. Kadang kita seakan-akan, ya, ibadah-ibadah yang sifatnya rutin itu hanya bagi yang, ya, tidak sibuk, ya. Hanya bagi yang yang tidak punya jabatan, ya, dan seterusnya, ya. Sampai-sampai jemaah sekalian, ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, beliau mengantar pasukannya sampai ke perbatasan. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi panglima perang pada saat itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, cukup Anda di kantor saja, ya, biarkan kami yang bergelut di sini. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, saya sebenarnya masih ada pekerjaan yang saya harus tuntaskan ini, tapi karena saya mau mengantar kalian, saya mau dapat debu-debu jihad, ya, yang kata Rasulullah, debu jihad itu akan menjadi saksi di surga kelak, ya. Saya tidak mau ketinggalan itu, ya. Demikianlah, ya, padahal ini adalah, ya, setingkat presiden, ya, pemimpin, tapi beliau tidak kemudian ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan, ya, mendapatkan pahala debu, ya, yang melekat, ya, pada tubuh kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu akan menjadi saksi, ya, nanti di hari kiamat akan membela kita dan, ya, akan menjadi saksi untuk kemudian bisa memberikan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, at-tawassutu fil umuri muda'atun lil istimrari
fit ta'ati wa adamul inqita'. Sikap pertengahan, tawassut, ya, dalam segala urusan itu adalah satu hal yang sangat, ya, dibutuhkan untuk kemudian keberlangsungan ketaatan yang kita lakukan. Ya, jadi jemaah sekalian, jangan kemudian kita satu hari terlanjur semangat, ya, sampai-sampai bisa menyelesaikan beberapa juz Al-Quran, ya, satu hari, tapi tiba-tiba besok sudah tidak ada sama sekali, biar sepotong ayat tidak ada dia baca. Ya. Jadi at-tawassut itu artinya bersederhana, ya, semampu yang kita lakukan, ya, dan terus rutin, ya, yang bisa kita rutinkan, ya. Dan ini seperti ada sahabat yang datang kepada Rasulullah meminta agar bisa mengkhatamkan Al-Quran, ya, satu hari satu kali, ya. Maka Rasul mengatakan jangan, ya. Ternyata, ya, Rasulullah memberikan waktu 3 hari, ya. Itu pun 3 hari itu sudah sangat cepat itu, ya. Artinya ketika kita melebihi dari itu, dikhawatirkan bacaan Quran kita tidak secara tadabbur, ya, tidak kita menghayati ayat-ayat yang kita lewati, ya. Ayat-ayat yang kita baca kadang kita tidak, ya, tidak dalami lagi maknanya, ya. Bahkan kadang tata cara bacanya saja itu sudah tidak, ya, tidak bisa sesuai dengan kaidah, ya, atau aturan-aturan di dalam, ya, membaca Al-Quran, karena pasti cepat, ya. Dan hak-hak huruf bahkan itu kadang kita tidak, ya, berikan. Sementara, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau itu, ya, bacaan Quran Rasulullah itu mutarassilan, ya, artinya beliau sederhana, ya, tidak cepat, ya. Beliau kalau melewati ayat-ayat yang bercerita tentang surga, maka beliau berhenti sejenak, kemudian berdoa meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai penghuni surga. Dan ketika melewati ayat-ayat yang bercerita tentang neraka, maka Rasulullah pun meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, beristiadzah dari neraka, ya. Dan ini, ya, membutuhkan ketenangan, ya, tidak terburu-buru, ya. Dan jarak waktu antara selesainya Rasulullah melaksanakan salat witir, ya, sampai azan subuh itu miqdar 50 ayat, ya, itu sama dengan membaca 50 ayat, ya. Ini berarti Rasulullah itu terkondisikan terus, ya. Beliau tidak pernah kemudian terburu-buru, ya. Kalau kita ini kadang, ya, terpaksa balapan dengan tukang azan, ya. Kadang sudah azan di sini, belum azan di sana, itu yang kita ikuti. Witir dulu biar 1 rakaat, ya. Ini artinya kita kesiangan berarti, ya. Itu terlambat. Rasulullah selalu mengerjakan rutinitas beliau dalam keadaan tenang, ya. Beliau tidak terburu-buru, artinya beliau lebih awal, ya, melakukan aktivitas-aktivitasnya, dan beliau tidak terburu-buru di dalam melakukan aktivitas kesehariannya, baik itu ibadah maupun aktivitas dunia. Ini jemaah sekalian hadis yang ke-148. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, dan, ya, termasuk faidah-faidah yang kita bisa petik dari hadis ini sudah kita juga bacakan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, agar kemudian kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap, ya, ibadah dan pekerjaan-pekerjaan beliau. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika